Menteri Sosial Juliari Batubara menjalani sidang perdana kasus korupsi Bansos COVID-19. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dituntut hukuman 11 tahun penjara dalam kasus korupsi bantuan sosial COVID-19. KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka. Juliari ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait Bansos COVID-19. Menteri Sosial Juliari P. Batubara diketahui tersandung kasus korupsi dana bantuan sosial COVID-19. Juliari Batubara merupakan contoh nyata penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Hai, sebentar lagi kalian akan mendengarkan apa yang akan kami bawakan dengan berjudul Konsep, Hakikat, dan Kedudukan Pancasila sebagai Ideologi Negara Republik Indonesia. Kalian harus tahu, Pancasila merupakan dasar negara dan ia menjadi sebuah pedoman dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka seluruh masyarakat harus menaati ataupun mengikuti norma-norma yang terkandung dalam Pancasila. Namun, pada kenyataannya, norma-norma yang seharusnya ditaati oleh seluruh masyarakat, baik yang mempunyai jabatan ataupun tidak, malah banyak terjadi penyimpangan di dalamnya. Salah satunya adalah kasus yang telah kalian tonton di awal tadi, di mana seorang menteri sosial mengkorupsi dana bantuan sosial untuk COVID-19. Masyarakat membutuhkan bantuan tersebut, namun haknya diambil oleh seorang Juliari Batubara. Kami di sini akan menjelaskan tentang konsep dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, serta apa kaitannya terhadap kasus Juliari Batubara tersebut. Kalian harus tahu apa sih itu Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar atau prinsip. Jadi bisa dikatakan Pancasila berarti 5 dasar yang menjadi pedoman bangsa Indonesia. Kelima sila tersebut adalah yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga, persatuan Indonesia, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila memiliki fungsi sebagai dasar negara, sumber hukum, serta pedoman dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, seluruh kebijakan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan juga, apakah kalian tahu hakikat Pancasila? Hakikat Pancasila adalah sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dan sumber nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia seperti gotong royong, toleransi, kejujuran, dan keadilan. Selain itu, Pancasila juga berkedudukan sebagai ideologi negara Republik Indonesia
yang artinya Pancasila menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan negara dan arah dalam mencapai tujuan nasional. Pancasila juga disebut sebagai ideologi terbuka, yaitu ideologi yang dapat menyelesaikan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai moral. Oleh karena itu, Pancasila tetap relevan digunakan dalam menghadapi tantangan modern saat ini. Kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 yang melibatkan mantan Menteri Sosial Juliari Batubara merupakan contoh nyata penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila, yang dimana bantuan sosial yang harusnya diberikan kepada masyarakat terdampak pandemi justru disalahgunakan demi kepentingan pribadi melalui praktik suap dalam pengadaan paket sembako. Tindakan tersebut bertentangan dengan sila keempat, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, karena dilakukan saat masyarakat dalam masa sulit. Selain itu, tindakan ini juga melanggar sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, karena bantuan yang harusnya diterima rakyat menjadi berkurang. Kasus ini juga menunjukkan penempatan jabatan yang berbeda dengan sila keempat mengenai kerakyatan dan tanggung jawab dalam pemerintah. Bagaimana upaya untuk mencegahnya? Upaya pencegahan korupsi harus dilakukan melalui penerapan nilai-nilai Pancasila secara nyata. Korupsi harus dilakukan melalui penerapan nilai Pancasila secara nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama, pendidikan Pancasila perlu diperkuat agar masyarakat memiliki karakter jujur, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Kedua, pejabat publik harus memiliki integritas yang tinggi dan menjadikan nilai Pancasila sebagai pedoman dalam menjalankannya. Ketiga, pengawasan dari pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat perlu ditingkatkan agar regulasi yang berwenang dapat dicegah. Dari kasus ini kita dapat belajar bahwa Pancasila tidak cukup hanya dihafal, tetapi harus diterapkan dalam kehidupan nyata dalam terciptanya pemerintah yang bersih dan adil. Sekian dan terima kasih. Ini dari pembahasan yang kita dengar. Terima kasih. Terima kasih. Kalian sudah mendengarkannya tadi mengenai penjelasan yang telah kami bawakan. Jika ada yang belum kalian pahami, kalian akan menyimak lebih lengkapnya oleh apa yang akan kami presentasikan berikutnya.